Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya sebelum nanti kita masuk ke praksisnya dalam Islam. Nah, ini buahnya. Kalau tadi tujuannya berarti dari manusianya, kalau ini buahnya. Dari berbagai konsep hidup, gaya hidup asketik, itu secara umum orang menganggap gaya hidup asketik itu punya manfaat menyembuhkan, memurnikan, meremajakan, refreshment spiritualitas. Kalau teman-teman merasa tiba-tiba saya kok rasanya belakangan banyak sekali berdosa, Pak. Saya belakangan ini kok banyak sekali terjebak dalam hidup yang buram, gelap misalnya. Coba sebagai obat salah satu alternatifnya pilih gaya-gaya hidup asketik. Dalam rangka apa? Membersihkan. Refreshment. Biar spiritualitasmu hidup lagi, segar lagi. Sudahlah Pak, saya tak puasa dulu mungkin bulan-bulan ini biar lebih dekat sama Allah. Saya tak nambah volume ibadahnya biar lebih dekat sama Allah. Saya tak menjauh sebentar dari orang-orang ramai biar lebih dekat sama Allah. Nah, ini fungsi yang banyak disebut refreshment, peremajaan spiritual. Kemudian untuk hidup yang lebih baik, khususnya hidup yang hakiki, karena hakikatnya hidup ini kan kembali kepadanya, ilaihi roji'un. Nah, kan kita sering disindiri sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai. Wong akhir hidup kita ini kan jelas kematian. Kok jarang orang mempersiapkan kematian. Nah, persiapan menuju kematian itu apa? Hidup asketik. Jadi melakukan praksis-praksis asketik. Kemudian yang ketiga, menuju pencerahan, kesadaran diri, realisasi diri. Termasuk khususnya kesadaran betapa fananya dunia dan betapa ranah batin itu lebih sejati. Ini kita sadari lewat perilaku-perilaku asketik. Kemudian peningkatan kualitas moral. Nah, ini juga ya kalau orang sudah kuat di asketiknya ya biasanya ya efek selanjutnya hidupnya lebih terarah, tertata. Jadi secara moral dia lebih tertib. Kan kalian otomatis terkendali. Misalnya kalian puasa setiap hari, itu kan pas lagi puasa itu kan kalian tidak pantas. Mau misuh-misuh, masuk poso, ya misuh-misuh aku tidak pantas. Mau mojok berdua sama pacarmu, poso-poso mojok, nanti batal puasaku. Mau apa, otomatis terkendali. Itu yang disebut meningkatkan kualitas moral. Orang juga kan kalau lihat kalian soleh sekali, tiap malam bangun tahajud, puasanya juga banyak, itu kan tidak hanya kalian, lingkungan sekelilingmu ikut mengendalikan. Kalau kalian mau aneh-aneh kan diingatkan, Mas yo mosok kayak gitu mulutnya ndak pantas, wong yo biasa tahajud kok misal. Jadi orang-orang sekeliling juga ikut ngontrol, ndak hanya kalian. Mosok anak soleh kok gitu. Ini kan bisa diingatkan sama lingkunganmu. Janganlah ini agak-agak subhat ini, sampean jangan deket-deket, sampean anak soleh rajin ke masjid kok malah nonton yang gini-gini misalnya. Nah ini yang lain juga ikut ngontrol. Jadi perilaku asketik secara tidak sadar ngontrol kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Dan tentu saja penguatan orientasi hidup yang tidak berhenti sekedar dunia, karena ada hidup yang lebih hakiki, yaitu hidup nanti sesudah mati. Nah, inilah buah yang kita panen
kalau kita menjalankan hidup asketik secara umum. Oke, semoga sedikit-sedikit sudah dipahami sekarang. Apa itu gaya hidup asketik? Teman-teman boleh sekarang evaluasi diri. Aku ini pantas enggak sih disebut bergaya hidup asketik? Atau jangan-jangan aku ini ya belum nyampe lah, masih minimalis. Atau minimalis juga belum, mungkin ini masih hedon Pak, saya itu masih cuma pengen seneng aja hidup ini. Disuruh susah itu kok ya sulit misalnya. Ya silahkan nanti introspeksi ya. Kalian ada di mana di gaya-gaya hidup yang kita bahas sebulan ini?